Sahabat langit, pernah nggak sih kamu ngerasa udah berusaha sebaik mungkin? Bangun malam, tahajud rajin, doa panjang, bahkan menangis terseduh di atas sajadah. Tapi anehnya, hidupmu tetap aja berat. Masalah gak selesai, pintu rezeki masih seret, dan hati tetap saja terasa kosong. Pernah? Kalau iya, berarti kamu ada di tempat yang tepat sekarang. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Serius, ini bukan kebetulan. Kamu gak lagi nyasar, kamu lagi dijemput oleh sebuah kebenaran yang mungkin udah lama kamu cari. Channel ini, Ilmu Langit, bukan sekadar tempat sharing religi. Ini tempat kita merenung bareng, menyelam ke dalam, dan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Kalau kamu merasa ini relate, ketik 77 di kolom komentar. Biar energi positifmu makin kuat dan terhubung ke langit. Sekarang, tarik napas dalam. Lepas perlahan. Karena mungkin, kamu akan mendengar sesuatu yang selama ini kamu hindari. Mungkin ini bukan tentang betapa rajinnya kamu sholat malam, tapi tentang betapa lemahnya fondasi ibadahmu. Kita seringkali terjebak dalam euforia amalan sunnah. Rasanya keren, rasanya beda, rasanya lebih dekat ke Allah. Dan betul, tahajud adalah mahkota malam, pintu rahmat, bahkan tiket khusus untuk ngobrol dengan Sang Maha. Tapi, pernah gak kamu tanya ke dirimu sendiri, apa aku udah benar-benar ngerti kenapa aku tahajud? Banyak orang bangga bisa bangun sebelum subuh. Mereka merasa spesial. Tapi tahukah kamu, ada jebakan tersembunyi dalam tahajud? Iya, jebakan. Karena ketika kamu mulai merasa cukup hanya dengan sholat malam, tapi melalaikan yang wajib, disitulah tahajudmu bisa jadi sia-sia. Allah itu Maha Pengasih, tapi juga Maha Adil. Allah bukan hanya melihat seberapa khusyuknya kamu menangis di malam hari, tapi juga seberapa taat kamu menjalankan perintahnya di siang hari. Sahabat langit, yuk kita buka realita ini pelan-pelan. Bayangin kamu lagi masak nasi goreng. Kamu kasih topping yang mewah. Daging wagyu, telur omega, keju mel. Tapi, kamu lupa satu hal, nasinya basi. Apa gunanya semua topping itu? Sama. Apa gunanya tahajud yang luar biasa, kalau salat wajibmu masih bolong? Kalau lidahmu masih suka menggunjing? Kalau hatimu masih penuh iri dan dengki? Ibadah sunnah adalah penyempurna, bukan penutup dosa. Tahajud bukan pengganti kewajiban. Ia datang setelah semua rukun yang utama kamu penuhi dengan benar. Coba jujur ke diri sendiri. Berapa kali kamu bangun malam dan merasa lebih baik dari orang lain? Berapa kali kamu merasa amalmu lebih tinggi karena kamu tahajud, padahal kamu belum bayar utang puasa? Berapa kali kamu merasa lebih dicintai Allah, tapi kamu masih nunda-nunda zakat, masih melalaikan orang tua, bahkan belum juga tutup aurat? Sahabat langit, jangan terjebak dalam ilusi amal. Ada satu kisah dari seorang tabi'in, yang setiap malam menangis dalam tahajudnya. Tapi saat ditanya kenapa masih terlihat murung, ia berkata, aku takut amal malamku hanyalah fata morgana, karena siangnya aku masih kalah dari hawa nafsu. Ngeri, ya? Orang zaman dulu aja takut amalnya gak diterima. Padahal kita hari ini, seringkali merasa sudah cukup hanya dengan tahajud seminggu sekali. Padahal, tahajud itu bukan tentang seberapa sering kamu bangun, tapi seberapa utuh kamu serahkan dirimu pada Allah. Apakah kamu menegakkan tahajud karena cinta, atau karena ingin pamer ibadah? Apakah kamu tahajud untuk membentuk diri jadi lebih taat, atau hanya sekadar ingin hidupmu terlihat lebih religius? Ini pertanyaan yang dalam, tapi harus dijawab. Sahabat langit, izinkan aku mengajakmu merenung. Kalau kamu sudah tahajud, tapi hidupmu masih berantakan, mungkin bukan tahajudnya yang salah, tapi fondasi ibadahmu yang belum kuat. Mungkin kamu sudah naik ke lantai 2, padahal lantai 1-nya masih retak. Dan ketika fondasi itu lemah, seluruh bangunan bisa roboh kapan saja. Coba tengok salat wajibmu. Apakah kamu tepat waktu? Coba tengok hubunganmu dengan orang tua. Apakah kamu masih sering melawan? Coba tengok zakatmu. Apakah sudah kamu tunaikan? Kalau semua yang wajib masih bolong, maka jangan harap amalan sunnahmu bisa jadi penolong. Allah tidak butuh tahajudmu, tapi kamu yang butuh kedekatan itu. Tapi jangan sampai kamu salah urut dalam ibadah. Jangan sampai kamu serius dengan yang sunnah, tapi cuek dengan yang wajib. Karena itulah awal dari ibadah yang sia-sia. Ada satu kisah nyata dari seseorang yang rajin tahajud bertahun-tahun.
Setiap malam ia menangis, memohon petunjuk, meminta rezeki. Tapi hidupnya gak juga berubah. Sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang alim yang bertanya sederhana, "Sudahkah kamu bersihkan hatimu dari penyakit ria?" Saat itu ia terdiam. Ia sadar selama ini tahajudnya bukan untuk mendekat, tapi untuk tampil baik di mata manusia. Itulah jebakan yang harus kamu hindari. Jangan sampai tahajudmu yang seharusnya jadi pintu surga, malah menjerumuskanmu ke dalam jurang kesombongan. Karena sebaik-baiknya tahajud, tetap kalah mulia dibanding salat subuh yang dijaga tepat waktu. Sebanyak-banyaknya zikir malam, tetap tak bisa menutupi kezaliman kepada sesama. Sebesar-besarnya tangisan malam, tetap tak akan berarti kalau lidahmu masih menyakiti orang lain di siang hari. Tahajud adalah cahaya, tapi ia takkan bersinar di hati yang gelap karena meninggalkan perintah wajib. Maka sahabat langit, yuk kita perbaiki urutan ibadah kita. Letakkan yang wajib di depan. Baru kemudian hiasi dengan yang sunnah. Karena Allah Maha melihat. Dan ia menilai bukan dari banyaknya, tapi dari urutannya, niatnya, dan konsistensinya. Sekarang kamu tahu, tahajud bukan jalan cepat ke surga. Ia adalah bukti cinta yang utuh, yang hanya bernilai jika fondasinya lengkap. Dan di bagian kedua nanti, kita akan bongkar satu hal penting yang lebih halus dan lebih berbahaya. Satu dosa tersembunyi yang bisa membatalkan seluruh pahala tahajud, bahkan jika kamu tahajud setiap malam sepanjang hidupmu. Sampai di sini dulu. Tetap bersama Ilmu Langit, dan jangan lupa ketik 77 kalau kamu ingin energi positifmu tersambung dan tetap menyala. Karena perjalanan ini belum selesai. Bagian kedua akan membukakan mata lebih dalam lagi. Kamu siap? Sahabat Langit, kembali lagi bersama Ilmu Langit. Terima kasih karena kamu masih memilih bertahan. Karena, kalau kamu masih di sini, artinya hatimu belum mati. Masih ada nurani yang hidup, masih ada keinginan untuk memperbaiki, dan masih ada cinta pada Sang Pencipta. Ini bukan konten biasa. Ini jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang ingin bersinar kembali. Jadi sekali lagi, ketik 77 kalau kamu ngerasa ini relate dan ingin menyalurkan energi positif ke langit. Sekarang, mari kita lanjut. Kalau di bagian pertama kita sudah bahas soal bahaya mengandalkan tahajud tapi meninggalkan yang wajib, maka kali ini kita akan menyelami sesuatu yang lebih halus. Lebih tersembunyi. Tapi jauh lebih mematikan. Kita sering merasa aman karena rajin ibadah. Kita merasa sedang berada dalam pelukan langit karena bangun setiap malam. Tapi tahukah kamu, ada satu dosa yang diam-diam bisa memutus semua hubungan itu? Bahkan bisa membatalkan semua pahala tahajud, puasa sunnah, sedekah, dan bahkan haji? Iya, satu dosa. Dan namanya adalah kesombongan rohani. Sahabat langit, dengarkan ini baik-baik. Bukan semua orang yang berdiri di sepertiga malam itu dicintai langit. Karena ada sebagian dari mereka yang justru semakin jauh dari rahmat Allah. Bukan karena kurang amal. Tapi karena hatinya terlalu penuh oleh dirinya sendiri. Kesombongan rohani itu licik. Ia menyamar sebagai keimanan. Ia muncul saat kita mulai merasa ibadah kita lebih bernilai daripada orang lain. Saat kita mulai menatap rendah orang-orang yang tidak selevel dengan kita. Saat kita merasa lebih disayang Allah karena kita sudah tahajud, sudah ikut kajian, sudah berjubah sunnah. Padahal, siapa kita? Apa jaminan bahwa tahajud kita lebih mulia dari orang tua yang terbaring sakit tapi tetap menjaga salatnya? Apa bukti bahwa kita lebih dekat ke surga daripada ibu-ibu penjual gorengan yang tetap sabar dan jujur dalam berdagang? Jangan cepat mengklaim posisi di sisi langit hanya karena kamu rajin tahajud. Karena bisa jadi, orang yang kamu pandang hina hari ini justru lebih tinggi di mata Allah, karena ia tidak sombong. Sombong dalam bentuknya yang paling berbahaya adalah sombong dalam ibadah. Karena ia menyelinap dalam amal. Ia tumbuh di tengah-tengah munajat. Dan seringkali, ia membuat kita merasa pantas untuk mendapatkan ridho, padahal sejatinya kita sedang memperdagangkan amal. Coba bayangkan ini, sahabat langit. Seseorang tahajud tiap malam. Tapi dalam hatinya, ada rasa ingin dilihat, ingin dipuji. Ada rasa merasa lebih suci. Dan tanpa sadar, ia mulai membandingkan ibadahnya dengan orang lain. Ia mulai berkata dalam hati, aku lebih baik, aku lebih rajin, aku lebih dekat dengan Allah. Padahal, siapa yang tahu amalan siapa yang diterima? Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang paling rugi adalah yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung, tapi semuanya lenyap karena satu hal, ia pernah menyakiti hati orang lain.
Kesombongan rohani ini seringkali tidak tampak di lisan, tapi sangat nyata dalam sikap. Kamu pernah melihat seseorang yang merasa bangga karena dia sholat di saf pertama, tapi memandang sinis orang yang datang terlambat? Pernah melihat orang yang rajin ngaji tapi mempermalukan orang lain di media sosial hanya karena tidak sepaham? Itulah wajah kesombongan spiritual. Dan tahukah kamu? Satu dosa kesombongan ini bisa membakar habis seluruh pahala malam. Bahkan membuat tahajudmu kehilangan nyawa. Allah sangat mencintai hambanya yang ikhlas. Tapi Allah murka pada orang yang mempermainkan ibadah sebagai alat pengakuan. Tahajud bukan pertunjukan. Bukan ajang validasi. Ia adalah ruang sunyi, tempat hamba merunduk dan berkata, "Aku tidak punya apa-apa, ya Rab, selain Engkau." Jangan sampai air matamu di malam hari ternyata hanya bentuk dari ego yang terselubung. Jangan sampai kamu merasa sudah cukup suci, padahal hatimu masih menolak untuk memaafkan orang lain. Tahajud bukan tempat pelarian dari dunia. Ia tempat pertarungan. Pertarungan antara nafsu dan kesadaran, antara keikhlasan dan ujub. Sahabat langit, mari kita renungi kisah ini. Dulu ada seorang ahli ibadah bernama Barsisa. Bertahun-tahun ia sholat, berzikir, menyendiri dari dunia. Ia dikenal sebagai wali. Tapi akhirnya ia tergelincir dalam dosa besar. Dan ketika ia meninggal, ia tidak mengucap la ilaha illallah, tapi malah menyerahkan dirinya pada syaitan. Kenapa bisa begitu? Karena sepanjang hidupnya, ia menumpuk amal, tapi tidak membersihkan hatinya. Ia merasa aman dengan ibadahnya. Ia lupa bahwa nafsu bisa menyusup bahkan dalam sujud terlama. Dan hari ini, kita pun sering berada dalam posisi itu. Kita merasa makin dekat ke langit. Padahal sebenarnya kita semakin menjauh karena lupa mengevaluasi hati. Lalu apa tanda-tanda kesombongan rohani itu sudah tumbuh dalam diri kita? Pertama, kamu mulai membandingkan ibadahmu dengan orang lain. Kedua, kamu mudah tersinggung ketika dikritik karena merasa lebih tahu. Ketiga, kamu merasa layak dipuji karena amal yang kamu lakukan. Keempat, kamu mulai menuntut dunia sebagai balasan dari amalmu. Kalau salah satu dari itu kamu rasakan, waspadalah. Karena bisa jadi tahajudmu tidak sedang membawamu naik, tapi justru menarikmu turun secara perlahan. Ingat, sahabat langit. Rasulullah yang maksum, yang dijamin surga, tetap menangis di malam hari. Beliau tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa paling suci. Lalu siapa kita yang merasa tahajud seminggu 3 kali sudah cukup jadi tiket masuk surga? Tahajud bukan tentang banyaknya waktu yang kamu korbankan. Tapi tentang seberapa dalam kamu berserah. Seberapa ikhlas kamu melepaskan ego. Seberapa rendah kamu menunduk di hadapan Sang Pencipta, tanpa membawa apa-apa selain rasa butuh. Kalau kamu masih merasa lebih dibanding yang lain, maka belum waktunya kamu berdiri di sepertiga malam. Karena langit tidak membuka pintu untuk orang yang membawa kesombongan dalam tasbihnya. Sahabat langit, jangan khawatir. Kesombongan rohani bisa dilawan. Dan cara terbaiknya adalah dengan terus-menerus menundukkan hati. Dengan sadar bahwa setiap malam kamu berdiri, itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah yang bangunkanmu. Dengan yakin bahwa setiap air mata yang jatuh, bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah sedang mencairkan hati yang membeku. Dan tahu tidak, siapa yang paling dicintai langit? Bukan mereka yang banyak tahajud, tapi mereka yang tetap rendah hati setelahnya. Yang tak mengeluh kalau doanya belum terkabul. Yang tetap tenang ketika tidak ada yang tahu amalan malamnya. Yang tetap bersih hatinya meski difitnah. Yang tetap tersenyum meski doa panjangnya belum dijawab. Mereka inilah pejuang sejati. Yang tahajudnya bukan hanya di malam, tapi juga di hati. Yang tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibanggakan. Karena mereka tahu, cinta yang paling kuat adalah cinta yang disembunyikan. Dan inilah yang akan kita bahas lebih dalam di bagian ketiga nanti. Bagaimana ciri-ciri tahajud yang diterima langit, meski tak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Kamu akan tahu, bahwa tidak semua doa yang belum terkabul itu ditolak. Dan tidak semua tangisan sunyi itu sia-sia. Ada tahajud yang tak tercium manusia, tapi harum di sisi langit. Sampai di sini dulu, sahabat langit. Terus jaga hatimu. Bersihkan niatmu. Dan jangan lupa, ketik 77 kalau kamu ingin mengalirkan energi positif untuk mereka yang sedang berjuang memperbaiki diri. Ilmu langit akan kembali di bagian ketiga. Dan kita akan tutup kisah ini dengan harapan, bukan dengan ketakutan.
Karena seburuk-buruknya masa lalu, masih bisa berubah menjadi jalan pulang, selama hatimu belum menyerah. Sahabat langit, terima kasih karena kamu masih bersama kami sampai bagian terakhir. Terima kasih juga karena kamu sudah menyediakan waktu, tenaga, dan perhatian untuk merenung bersama. Karena konten ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah panggilan. Sebuah isyarat bahwa hatimu masih ingin mendekat, masih ingin pulang, dan masih ingin dipeluk oleh langit. Jadi ketik 77 sekarang juga, kalau kamu ngerasa bahwa hatimu bergetar dan ingin menyebarkan energi positif untuk orang-orang baik di luar sana. Di 2 bagian sebelumnya, kita sudah bicara banyak tentang betapa tahajud bisa menjadi sia-sia kalau kita meninggalkan yang wajib. Kita juga sudah menelanjangi dosa tersembunyi yang bisa memutus pahala tahajud, kesombongan rohani. Dan sekarang, izinkan ilmu langit membawamu menyelami babak paling indah. Bagian yang membuat setiap pejuang malam tidak pernah menyerah meski tubuhnya lelah. Bagian yang akan menguatkan hatimu ketika kamu merasa doa-doamu tak kunjung naik. Inilah dia, tanda-tanda bahwa tahajudmu diangkat ke langit. Sahabat langit, mari kita mulai dari yang paling misterius. Pernahkah kamu menangis di tengah malam, tanpa tahu pasti kenapa? Rasanya seperti hatimu penuh. Ingin meledak. Tapi tak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah panggilan cinta. Itu adalah sinyal dari langit bahwa kamu sedang dibersihkan. Karena kadang, tahajud yang diterima bukan ditandai oleh terkabulnya doa, tapi oleh tenangnya jiwa setelahnya. Kamu tidak selalu mendapatkan apa yang kamu minta. Tapi kamu selalu mendapatkan yang kamu butuhkan. Tanda pertama bahwa tahajudmu diangkat ke langit adalah ketika kamu mulai tidak marah lagi dengan takdir. Kamu mulai bisa menerima kenyataan meski pahit. Kamu tidak lagi berteriak dalam hati, "Kenapa aku?" Karena kamu tahu, yang menuliskan semua ini adalah Allah, dan Dia tidak pernah salah. Tahajud yang diterima tidak selalu membuatmu cepat kaya. Tapi ia selalu membuatmu kaya hati. Kamu mulai lebih sabar. Lebih lembut. Lebih mudah memaafkan. Dan itu, sahabat langit, adalah kemewahan yang tak bisa dibeli. Tanda kedua adalah ketika kamu mulai menutup aib orang lain. Dulu kamu mungkin mudah menghakimi. Tapi sekarang kamu sadar bahwa semua orang sedang berjuang. Kamu mulai paham bahwa tidak semua orang punya kekuatan untuk bangun malam. Dan kamu tidak lagi merasa lebih baik, tapi justru semakin rendah hati. Ini adalah efek dari tahajud yang tidak banyak dibahas. Ketika kamu mulai merasa bahwa dirimu hanyalah debu, sementara rahmat Allah begitu luas, maka saat itulah doamu mulai terangkat. Tanda ketiga, kamu menjadi lebih diam. Iya, diam. Bukan karena kamu pasrah. Tapi karena kamu sudah terlalu percaya. Kamu tidak lagi memaksa dunia untuk tunduk pada keinginanmu. Karena kamu tahu, langit sedang mengatur semuanya dengan skenario yang sempurna. Sahabat langit, jangan salah paham. Doa yang belum dikabulkan bukan berarti ditolak. Bisa jadi, Allah sedang menunda agar kamu lebih dekat, lebih lama bersujud, lebih banyak menangis. Karena bisa jadi, rasa dekat itu lebih berharga daripada apapun yang kamu minta. Dan disitulah rahasia besar tahajud. Ia bukan soal hasil, tapi soal hubungan. Ciri tahajudmu mulai diangkat adalah ketika kamu mulai berhenti menghitung. Kamu tidak lagi berkata, "Sudah 3 bulan tahajud, mana hasilnya?" Karena kamu sadar, bahwa mungkin justru dalam 3 bulan itulah hatimu diselamatkan. Dosa-dosamu dihancurkan. Jalan hidupmu dibersihkan. Sahabat langit, pernahkah kamu merasakan ini? Kamu sedang sujud, dan tiba-tiba merasa begitu kecil. Tapi di saat yang sama, kamu merasa begitu dicintai. Itu adalah saat di mana langit sedang memelukmu. Saat di mana tahajudmu sedang diterima, meski tidak ada manusia yang tahu. Dan jangan remehkan hal ini. Karena bisa jadi, tahajudmu itulah yang menjaga keluargamu dari musibah. Bisa jadi, air matamu itu yang menjadi benteng untuk anak-anakmu kelak. Bisa jadi, doa di malam sepi itu yang menunda ajal seseorang agar sempat bertaubat. Satu tahajud bisa mengubah sejarah. Dan kamu mungkin tidak tahu betapa berharganya satu sujudmu, sampai nanti di akhirat. Ketika Allah bukakan tabir, dan kamu lihat sendiri bahwa setiap malam yang kamu lalui tidak pernah sia-sia. Sahabat langit, jangan takut kalau kamu tidak viral. Jangan takut kalau tidak ada yang tahu kamu sedang berjuang. Karena langit tidak butuh saksi manusia. Yang kamu butuhkan hanyalah satu pandangan dari Allah,
dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Tanda lain bahwa tahajudmu diterima adalah ketika kamu semakin sulit berbuat dosa. Kamu jadi lebih malu, lebih sensitif. Dan ini bukan karena kamu hebat, tapi karena hatimu sedang dilapisi oleh cahaya. Cahaya itu tidak terlihat, tapi terasa. Ia membimbingmu diam-diam, menuntunmu saat kamu goyah. Dan yang paling ajaib, sahabat langit, adalah ketika tahajudmu menjadikan kamu tempat pulang bagi orang lain. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi orang-orang merasa tenang saat dekat denganmu. Mereka merasa damai, merasa didengarkan. Dan tanpa kamu tahu, tahajudmu yang diam-diam itu sedang menyinari orang lain. Tahajud bukan hanya membentuk hamba yang kuat, tapi juga membentuk manusia yang berguna. Karena orang yang dekat dengan langit, selalu membawa ketenangan di bumi. Jadi kalau kamu merasa belum kaya, belum berhasil, belum dipuji dunia, jangan khawatir. Lihat hatimu. Kalau ia semakin tenang, semakin sabar, semakin lapang, berarti kamu sudah menang. Sahabat langit, boleh jadi kamu tidak pernah tahu tahajud mana yang membuat langit tersentuh. Mungkin saat kamu sujud dalam sakit. Mungkin saat kamu menangis dalam kegagalan. Atau saat kamu berdoa untuk orang yang menyakitimu. Mungkin itulah malam di mana namamu disebut di hadapan para malaikat. Dan doamu dijadikan hadiah untuk hari esok yang lebih indah. Jangan berhenti. Karena langit mencatat semuanya. Bahkan ketika kamu hanya duduk menatap sajadah, tanpa kata, tanpa air mata, tapi dengan harapan yang belum padam. Karena cinta sejati tidak butuh kata-kata. Dan tahajud yang paling indah, adalah tahajud yang penuh harap tapi tanpa pamrih. Sahabat langit, inilah akhir dari perjalanan 3 bagian kita. Tapi ini bukan akhir dari perjuanganmu. Ini baru permulaan. Permulaan untuk membangun hubungan yang benar dengan Allah. Hubungan yang tidak bergantung pada hasil, tapi bertumpu pada cinta. Dan kalau hari ini kamu masih ragu, masih merasa kecil, masih belum yakin bisa bangun malam lagi, tenang. Allah tidak menilai dari hasilmu, tapi dari usahamu. Dari niatmu yang terus hidup. Dari tekadmu yang belum padam. Terus melangkah. Karena satu malam bisa membalikan seluruh takdir. Ketik 77 kalau kamu ingin menyebarkan semangat ini. Karena mungkin, dengan satu klik itu, kamu sudah jadi jalan bagi orang lain untuk kembali pulang. Terima kasih, sahabat langit. Terima kasih karena kamu telah memilih untuk menjadi bagian dari pejuang yang sunyi. Yang tidak dicatat dunia, tapi ditulis langit dengan tinta cinta. Sampai jumpa di konten ilmu langit berikutnya. Semoga kita semua tidak hanya mencintai tahajud, tapi juga menjadi sebab cinta Allah turun ke bumi.